Empat debt kolektor tersangka perampasan handphone milik warga di Medan mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Medan. Sebelumnya peristiwa ini menjadi viral usai korban dicegat oleh sekelompok pria yang diduga debt kolektor di Jalan Turi Medan dan dipaksa digiring ke depan Polsek Medan Kota Jalan Stadion pada Rabu 21 Juni 2025 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Medan, Anugrah. Rekan Anugrah, silakan laporan Anda. Ya baik, Linda. Jadi pada hari Jumat semalam itu digelar sidang pra-peradilan perihal kasus 4 debt collector yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh penyidik Polrestabes Medan sebagai tersangka dalam kasus tindakan mereka yang melakukan perampasan handphone ketika melakukan eh, penarikan mobil di salah satu warga yang bernama Dr. Lili kemarin di Jalan Teladan Kota Medan. Nah, peristiwa itu kemarin sempat viral sehingga sebelumnya hingga korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi dan kemudian di polisi menetapkan 4 tersangka yang merupakan deklarator. Nah, semalam ternyata 4 tersangka ini mengajukan sidang pra-peradilan karena merasa tindakan penyidik kepolisian Polrestabes Medan melanggar ketentuan yang berlaku. Nah, semalam pada hari Jumat semalam harusnya beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli, namun kemarin sebelumnya harusnya korban memberikan keterangan pada persidangan pra-peradilan, namun akhirnya tidak jadi karena memang kondisi sidang yang tidak kondusif begitu. Nah, semalam hanya mendengarkan keterangan ahli mengenai bagaimana proses penyidikan sehingga keempatnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Nah, pada sidang kemarin memang hadir kuasa hukum dari korban, ya ini Surya Dilimunte. Dia di situ menyampaikan kedatangannya harusnya untuk mendampingi kliennya, menyampaikan bagaimana kronologis awal hingga akhirnya perampasan HP yang dilakukan oleh para tersangka terhadap korban. Nah, Surya menyampaikan kehadiran mereka itu sebagai bentuk dukungan terhadap pihak penyidik kepolisian yang sejauh ini sudah menetapkan 4 tersangka yang sebelumnya sebenarnya ada 10 orang yang melakukan penarikan mobil ya terhadap milik korban sehingga terjadi perampasan HP pada saat itu karena kondisi memang eh, antara korban dan juga debt collector ini cekcok dan hingga membuat warga sekitar kemudian ikut eh, menenangkan situasi. Nah, Linda, memang Surya menyampaikan tindakan dari 4 debt collector ini sudah sangat mengganggu ya, terkhususnya kepada kliennya. Selain merampas HP juga mereka melakukan tindakan yang dianggap itu mengancam begitu dengan tindakan yang arogan dengan nada-nada yang keras dan mengancam untuk menarik mobil yang dan kemudian merampas handphone milik korban. Padahal menurut Surya keempatnya tidak memiliki surat izin ya baik dari perusahaan yang menyuruh mereka untuk melakukan penarikan mobil dan juga baik pun dari instansi yang lain. Nah, mereka kuasa hukum dari korban meminta agar sidang pra peradilan nanti yang akan diputus pada sidang putusan sela yang akan dibacakan oleh majelis hakim pada hari Selasa besok agar ditolak begitu ya. Artinya mereka merasa apa yang sudah dilakukan oleh penyidik ini sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tindakan keempatnya memang sudah sangat meresahkan dan kliennya sampai merasa dan dilakukan oleh serangan juga menyampaikan proses hukum ini yang dilakukan oleh keempat tersangka segera diproses karena sudah dilaporkan ke Polda. Surya berharap penyidik terus menyelidiki dan hingga membuat atau melapor laporan ini sampai ke proses persidangan. Begitu, Linda. Baik, terima kasih rekan Anugrah untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berdasarkan informasi yang kami terima, ya bahwa saat ini
para terlapor sudah ditangkap dan ditahan di Polrestabes Medan. Yang kemudian pada hari ini sedang berlangsung gugatan pra-peradilan terhadap sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan. Itu biarlah ranah jurisdiksi si bagian seksi hukum Polrestabes Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.